Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa ashabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Usini bitaqwallah faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis itu masyhur, innamal a'malu bil khawatim, al a'malu bil khawatim. Diyufur Rahman jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Topik kita yang dikemas oleh IKMI adalah pendidikan. Bagaimana pendidikan menurut syariat, menurut Islam, dan pendidikan dalam frame kekinian. Setidaknya tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita adalah anak zaman yang dididik di zaman kita. Mengapa pendidikan tak berkorelasi terhadap ketaatan dan kesolehan? Pertanyaan paling mendasar, kenapa pendidikan tak berkorelasi terhadap kesolehan? Kenapa semakin mestinya, semakin tinggi, semakin baik pendidikan seorang, maka semakin baik agama seseorang? Mestinya. Atau paling tidak, seperti Anda sahabatku yang telah berusia 50 ke atas. 50 ke atas lah. Paling tidak, saya dan sahabat semua yang telah 50 ke atas, yang 40 ke bawah tentu tidak jumpa ini, telah dididik oleh pendidikan yang dikemas dengan pola-pola attitude, aptitude, behavior, perilaku, budi pekerti, dan apalah namanya. Pola 100 jam, 500 jam, 1000 jam. Tak usah disebutlah. Kita semuanya dididik. Pertanyaannya, apakah dengan dididik 100 jam, 1000 jam, dengan pendidikan budi pekerti, lalu itu menjadi bekal kita berakhlak mulia di hadapan Allah dan tidak di hadapan Allah, di tengah manusia atau tidak dengan manusia? Apakah kita berakhlak mulia, amanah, jujur? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kesimpulan pada pendidikan, ternyata pendidikan tak berkorelasi terhadap moral, attitude, aptitude, perilaku, apatah lagi akhlak dan syariat. Tak berkorelasi. Tak ada kaitannya. Kalau begitu, untuk apa diselenggarakan pendidikan? Bukankah dalam wacana undang-undang kita dan amanat undang-undang kita, pendidikan itu memberikan waranti jaminan? Kenapa tidak seperti mana pendidikan dalam syariat agama Allah? Di zaman Islam, kita akan merujuk, Tuhan. Di awal-awal Nabi SAW memulai dakwah, memulai mengenalkan tauhid, memulai berdakwah di kota kelahirannya, Makkah Al-Mukarramah. Berapa orang di kalangan dewasa dapat dihitung dengan jari. Tapi kebanyakan mereka adalah di kalangan anak-anak. Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, pemuda. Dan kita akan melihat perkembangan setelahnya. Dari sejumlah kalangan anak muda yang dididik oleh zaman Nabi SAW, sebahagian besar didikan zaman Nabi itu setelah Nabi wafat, mereka menjadi orang-orang hebat di kala itu. Menjadi orang-orang hebat. Di antaranya perempuan, perawi hadis terkenal, Aisyah
binti Abu Bakar. Kita mengenal pemuda yang sangat hebat, belasan tahun umurnya. Satu-satunya sahabat Nabi yang didoakan. Hanya satu dari 124.000 bahkan lebih sahabat Nabi. Nabi memperuntukkan doa alimut ta'wil, faqihuddin wa alimut ta'wil, yakni kepada sepupunya Abdullah bin Abbas. Tuan-tuan kalau pergi umrah dan haji berziarah ke kota Taif. Ke kota Taif, tuan. Melihat makam orang yang pertama kali meninggalkan Madinah setelah meninggalnya Rasulullah SAW dan wafat di kota Taif, Abdullah bin Abbas, faqihuddin wa alimut ta'wil. Kalau Anda mengambil ta'wil, mengambil tafsir, selain Ibnu Abbas, orang akan meragukan. Dan ketika merujuk kepada Ibnu Abbas, tidak ada keraguan. Kata Umar bin Khattab, Khalifah, tidaklah kami, kata Umar bin Khattab, kalau berbicara tentang urusan negara, hal penting, hal urgen, kecuali kami yang senior ini, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, Talha, Zubair, pastilah melibatkan anak remaja yang 14-an tahun ini untuk dimintai pendapat. Abdullah bin Abbas, hasil didikan dari remaja. Hasil didikan remaja. Tidak ada yang berani menegur Abu Bakar dan Umar. Tak ada yang berani di kalangan sahabat. Tak ada yang berani kecuali Abdullah bin Abbas, remaja yang usianya 16 tahun. Dalam perkara apa? Dalam perkara haji. Ditegurnya. Kata Abdullah, kata Umar bin Khattab sama Abu Bakar, tak ada haji tamattu. Tapi tidak melakukan haji tamattu. Abdullah bin Abbas membantahnya dengan mendatangkan hujah dan dalil dari Nabi SAW. Tak ada yang berani menegur ibunda Aisyah dalam perkara sutrah salat. Abdullah bin Abbas. Tak ada yang berani meluruskan para sahabat ketika meleset dalam urusan perkara akidah. Abdullah bin Abbas. Tonton yang bukan Allah, didikan Rasulullah. Terus orientasi pendidikan kita gimana? Saya guru. Saya pernah kepala SD 10 tahun, SMP 8 tahun, SMA 4 tahun, dekan Fakultas Psikologi 5 tahun. Tuhan, dari sepanjang zaman. Bukan untuk menyombongkan diri, enggak. Saya pernah mendapat penghargaan kepala sekolah berprestasi nasional di zamannya Pak SBY, Menteri Pendidikannya Pak Nuh, dapat hadiah ke Finland. Kena suruh milih hadiah, 6 besar nasional suruh pilih hadiah. Mau ke mana? Mau ke Jepang, mau ke saya mau ke Finland. Kenapa Finland? Saya mau lihat, mau tahu kayak apa pendidikan hebat di Finland. Tuan, apa yang diajarkan oleh mereka waktu SD? Tidak ada yang lain kecuali 3 mata pelajaran. Apa pelajarannya? Sport, olahraga, matematik, dan bahasa. Setelah itu adab, attitude, moral, etik diajarkan. Tak perlu seragam, Tuan. Sana tidak ada seragam. Tak ada kurikulum, tidak ada buku teks. Tak ada buku teks, Tuan. Ya Rob, saya baru pulang malam tadi dari Uzbekistan. Kena undangan ceramah psikologi, Islamic Psychology di Tiami University dan Islamic Campus di Tashkent. Masuk saya ke kelas. Semua anak boleh pakai baju bebas. Gurunya berkata, hari ini kita belajar apa, nak? Bu guru, bukankah kita nanti belajar? Kemarin sudah janji kita belajar biologi. Oke, kita akan belajar biologi. Kita akan belajar biologi. Gurunya buat silabus. Besok kita belajar apa? Silabusnya, kami orang psikologi menyebutnya silabus diferensial. Setiap anak memiliki kompetensi, gifted, dan talent serta minat di bidangnya itu kembangkan, maka dia akan menjadi tumbuh pribadi yang anggun. Seperti mana Nabi SAW mendidik. Ada yang ahli fakih dalam urusan agama, terus dibina. Tapi ada sahabat yang ahli dalam obat-obatan, terus disuruh dia belajar obat. Ada yang ahli penunggang kuda, ada yang ahli menaklukkan kuda yang liar, ada sebagai juru pemanah. Kenapa tidak dikembangkan berdasarkan diferensial? Anak saya dan anak tuan-tuan korban pendidikan, Tuan. Tiap tahun buku teks tukar, tiap tahun kurikulum berubah. Apakah dengan kurikulum berubah lalu baik bangsa ini? Mau dibawa kemana urusan pendidikan kita? Dalam syariat Islam, tidak muluk-muluk.
Tidak muluk-muluk. Dari awal sampai akhir balik, pendidikannya adalah akhlakul karimah. Adab, akhlak, adab, akhlak. Bukan ilmu dulu. Mana lebih baik? Dengarkanlah perkataan salafus soleh. Antara ilmu dan akhlak. Antara ilmu dan adab. Pastilah adab lebih dulu. Tuan, kalau Anda hari ini membuli dan menyalahkan anggota dewan yang berperangai macam kemarin mulai dari joget-joget dan seterusnya, ya jangan salah. Jangan salah. Untuk duduk di kursi dia harus punya orang yang memilih 2.000, 3.000, 4.000 orang. Kalau ada yang berperangai begitu, begitulah majority rakyat ini. Allah yang ngasih tahu. Dalilnya mana Ustaz? Anda hafal sahabatku, Anda hafal. Dengarkan baik-baik perkataan Allah yang Anda telah hafal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lihat kalimatnya. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa, satu kaum kecuali kaum itu yang berubah. Ayat ini tidak Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin atau yughayyiru ma bi anfusihim. Bukan anfusihim. Kita tukar aja Ustaz dengan bihukamaihim. Negeri Anda akan bagus kalau Anda punya pemimpin yang bagus. Tidak, Tuan. Negeri ini akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau rakyatnya dulu soleh. Orang soleh akan memilih pemimpin soleh. Tapi inilah bagian dari pendidikan kita, bagian dari pendidikan demokrasi. Apa bedanya suara Anda yang soleh dengan suara bajingan di luar sana? Dengan suara bagoya pelacur. Apa bedanya? Suara Anda yang jaga sholat 5 waktu, ayahanda puasa sunnah, bersedekah, pergi haji, pergi umroh, zikir, tak pernah berhenti, qiraah Al-Quran tak pernah berhenti. Apa bedanya suara Anda yang soleh, wahai sahabatku, dengan bajingan di jalanan itu? Apa bedanya? Sama. 1000 tahun. Teori Plato tidak dipakai, Pak. 1000 tahun. Terlunta-lunta Plato diasingkan. Ketika Machiavelli masuk, ketika ini dimasukkan dalam silabus perguruan tinggi dan kita belajar mati-matian, seakan-akan ini cara sakti. Tidak ada negara yang sakti dengan konsep manusia. Illallah, kecuali Allah. Tapi kan pendapat ini sudah lama kita dengar. Contoh yang bukan Allah, dalam pandangan Islam, pendidikan kita tidak muluk-muluk. Pendidikan paling utama adalah akhlak. Ingat, akhlak is not moral. Ethics, attitude not akhlak. Ingat, akhlak bukan moral. Moral orientasinya adalah subjektif. Adab orang Minang tidak sama adab dengan orang Batak. Attitude orang Banjar tidak sama attitude dengan orang Melayu. Adat orang Sunda tak sama dengan Madura. Mempelajari adab, baiknya etika, baiknya moral, tidak mendatangkan pahala. Tetapi mempelajari akhlak, dia mendatangkan pahala. Sebab itulah siapa yang berakhlakul karimah, pahala sepanjang hayat. Berakhlak baik, belum tentu dapat pahala. Karena itu, orientasi kependidikan kita wajib membangun akhlak. Membangun akhlak. Saya pernah belajar di Kagoshima University, Jepang Selatan. Anda tahu Kagoshima itu setiap hari tiada hari tanpa gempa. Tiap hari tak ada gempa, Pak. Tiap hari gempa terus. Di lantai 17 kita ketakutan. Orang Indonesia, orang berkoyang. Mana pula kita siap menghadapi gempa. Turun cepat-cepat. Barang berserak-serak di lantai-lantai. Di setiap toko-toko berhamburan, toko-toko kamera, sadakan. Setiap orang lalu melewati trotoar toko itu dengan melangkahi barang-barang itu. Tak ada satupun yang mengambil. Tak ada satupun mengambil, Pak. Tempat kita, rumah anggota dewan dijarah. Apakah kita benarkan begitu? Maling, Tuhan. Walaupun benci sekalipun tidak begitu syariat kita. Jadi jangan pernah berharap anak Anda soleh karena pendidikan. Tidak. Pendidikan kita tak mengarahkan kepada kesolehan. Terus bagaimana menjadikan anak kita agar soleh? Satu cara saja, Tuhan. Ikutilah konsep tarbiyah al-Islam. Kita ambil mana teorinya segitu banyak, kita ambil buku yang umum.
Ditulis oleh Profesor Nasir Ulwan. Bukunya berjudul Tarbiyatul Aulad. Ambillah saja itu sebagai hal yang mudah yang mungkin anda tuan-tuan, sahabatku soleh yang berada di Fakultas Tarbiyah, pernah kuliah di IAIN kah, pernah kuliah di manakah, yang belajar pendidikan, ambil literatur Nasir Ulwan, Tarbiyatul Aulad. Coba lihat, apakah model pendidikan bagi batita, balita dengan cara keteladanan. Keteladanan, Tuhan. Ini hal penting. Apakah kita, pertanyaannya, di rumah, apakah kita menjadi teladan bagi anak kita? Apakah kita menjadi teladan bagi cucu kita? Apakah kita menjadi teladan bagi keluarga kita? Kalau demikian, maka kita akan melahirkan masyarakat madani. Kalau tidak, maka tidak. Kalau orientasi pendidikan kita, kemampuan maaf. Saya tanya pribadi dengan tuan-tuan. Kalau Anda datangkan guru ngaji di rumah, baca Quran, belajar tentang bacaan sholat, satu lagi guru les bahasa Inggris, guru les matematika. Oke, tak usah dijawab. Jawab di hati masing-masing. Manakah yang lebih Anda bayar lebih? Guru bahasa Inggris, guru matematika, atau guru ngaji? Jawabannya semua kita tahu. Guru ngaji dibayar ala kadarnya. Padahal anak Anda pandai ngaji, pandai ibadah, dijamin masuk surga dengan guru yang Anda bayar hanya sekitar 200-300 ribu sebulan. Sementara guru les dibayar per paket 1.500.000, 2.500.000. Anda dan saya keblinger dalam persepsi pendidikan. Kita tidak investasi untuk akhirat. Sudah pintar anak kita berbahasa Inggris, sudah hebat masuk ke perguruan tinggi, kuliah di Australia dan seterusnya. Lalu buat apa? Tuan, sebelah rumah makan Pak Nurdin, Kaharudin Nasution, sebelum ke UIR, ada Pantai Jompo, Husnul Khotimah. Oke? Saya bekerja di bidang psikologi. Satu hari, datang orang, Ustaz, tolong kasih ceramah kepada orang tuanya. Kita buatlah gerontologi namanya, ilmu gerontologi, ilmu tentang tua. Kita ajarkan kehidupan tentang orang tua, kehidupan akhirat seperti mana, barzah itu seperti apa sih, bagaimana barzah dalam dalil, bagaimana pandangan saintis, seterusnya. Sampai Allah wafatkan salah satu dari orang tua yang istimewa, punya kamar sendiri, AC-nya lengkap seperti hotel, dokter dia datang setiap hari. Tuan, ketika saya tanya, ayah Anda bahagia di sini? Tidak. Kenapa tidak bahagia? Aku lebih nyaman hidup dengar tangis dan tawa cucu. Tapi kenapa dikirim ke sini? Anakku sibuk, Ustaz. Siapa anak ayah Anda? Si Anu. Allah karim, saya bilang. Pejabat di provinsi ini, ya. Tak usah disebutkan, tak baik. Ya. Kenapa ayah Anda dikirim sini? Katanya repot ngurus saya. 2 kali seminggu nak ke rumah sakit. Diantarkan ke panti jompo, dilengkapkan fasilitas dengan seperti kelas bintang 5. Dialog singkat itu habis di situ, di tengah air mata yang meleleh. Setelah meninggal, seminggu setelah itu meninggal, dia telepon, Ustaz, hari sudah jam 10, anaknya tak datang, tolong telepon. Saya datang dari kampus, saya datang lihat, Masya Allah masih terbujur jenazahnya. Ya, saya telepon anaknya, maaf Ustaz, ini sedang dengan Pak Gubernur. Tak bisa saya, Ustaz selenggarakan aja, nanti saya kasih duit. Pintar Pak. Sekolahnya Australia anaknya. Pejabat negeri ini. Tak usah saya sebutkan. Yang tahu pernah berkawan mungkin tahulah dia. Sampai ayahnya mau dikebumikan pun. Sampai di makam depan Hotel Mutiara. Kan tak semua orang bisa makam di situ. Makam. Ini ayah saya mau masukkan. Ustaz urus Ustaz. Kami bayar. Bukan masalah bayar. Ini ayah antum. Tapi tak bisa saya tinggalkan pekerjaan Ustaz. Ini juga untuk bangsa, untuk negara. Contohnya bukan Allah. Sakit jantung kita kalau kita cerita dengan pendidikan. Seandainya kita paham tentang pendidikan Islam, maka kita akan berbondong-bondong mengharapkan aneh. Sampai selesai dikebumikan dia tidak datang. Malam bertakziah kami hadir, dia datang dengan istrinya, bawa amplop, hanya 5 menit di situ, sudah tuh dia pergi. Maukah Anda dan saya ketika dilansia diberlakukan oleh anak cucu seperti ini? Tentu jawabannya tidak. Sebab itulah tidak ada pendidikan yang paling baik di dunia ini, dan jangan berharap dengan sekolah. Oke, tak usah saya bahaslah sekolah guru yang diberhentikan kepala sekolah. Salah. Itu contoh teladan kecil. Karena itu Islam tidak muluk-muluk dalam pendidikan. Pendidikan akhlak paling utama.
Kenapa dengan akhlak ini terkesima semua kaum muslimin? Saya kasih contoh sederhana. Dalam perang Yarmuk, 636 Masehi, 5 hari perang, dan itu 6 hari, 5 Oktober sampai 20 Oktober. Yarmuk, 240.000 tentara Rum di bawah jenderal yang sangat terkenal. Rum, lawannya siapa? 40.000 di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Jumpa dalam perang Yarmuk di Bizantium, Eropa Timur. Sekarang wilayah Jordan, Palestina, ya, Palestina, Jordan dan sekitarnya Syria, Palestina, itu Eropa Timur. Oke. Romawi takut kehilangan negeri yang paling subur dan masyhur, yakni Syria dan Palestina. Maka dia pertahankan sebaik mungkin. Kaisar Romawi ketika itu Heraklius, dikirimlah jenderal yang sangat perkasa, orang Rumania, orang Armenia datang berhadapan. 240.000 lawan 36.000 atau 40.000 orang. Dalam sesi pertama kalah kaum muslimin. Itu perang yang hebat. Tonton ini bukan Allah, kita bisa lihat dan napatilah sejarahnya. Ketika itu Abu Sufyan telah masuk Islam. Abu Sufyan itu mundur, pasukan kena gagahnya orang-orang mundur, tapi dari belakang istrinya angkat senjata. Hindun, angkat senjata. Wahai suamiku, lebih baik kau mati di tanganku daripada kau lari dari badan musuh. Dan Abu Sufyan pun balik lagi menyerang sampai terpanah salah satu matanya. Ketika dalam kocar-kacir itu berdirilah sahabat, di antaranya adalah sahabat yang sangat terkenal, pemuda, 400 pemuda bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas maju dan akhirnya menang. Pasukan kavaleri dipimpin oleh Khalid sampai menyembelih kepala panglima. Dalam perang Yarmuk itu ada satu mantan jenderal. Namanya Philip. Namanya George. Ketika dia jumpa dengan Khalid, aku tahu kau memiliki pedang dari Tuhanmu yang dikenal dengan Saifullah. Apakah dengan itu kamu menang? Apa jawab Khalid? Bukan karena dengan ini. Dulu aku jahil. Aku yang memerangi Muhammad. Setelah hidayah Islam datang kepadaku, aku menjadi panglimanya Islam. Dan ketika itu aku dijuluki Saifullah. Jadi kau perang untuk apa? Untuk akhlak, tauhid. Apa jawab George? Kalau seandainya aku masuk Islam, apakah dapatkan kemuliaan begitu? Demikian. Dan kemudian George setelah keluar dan dia masuk Islam, hari pertama dia berperang bersama Khalid bin Walid dan gugur sebagai seorang syuhada. Tuhan, kenapa mereka masuk Islam? Karena akhlak, adab. Ada apa? Adab. Ini tak ada di tempat kita. Tak ada orang jujur. Oke. Jam tangan kalau tertinggal di toilet masjid, insya Allah hilang. Tapi tidak berlaku di negeri Jepang. Jam tangan saya tinggal uduk di toilet kampus hari Sabtu, Jumat, Sabtu tidak ke kampus, Ahad tidak ke kampus, Senin kita datang jam 10 pagi. Oleh security Jepang cuma di seret, tulis dalam huruf kanji, siapa yang punya, ambil. Kita ambil. Kapan negeri kita begitu? Selama kurikulum kita diobok-obok dan ditukar, kita tak akan pernah melahirkan orang yang amanah dan jujur dan berakhlak mulia. Kita hanya punya satu kurikulum akhlak. Sisanya adalah pendidikan life skill. Hancurnya republik dan negeri ini karena orang-orang yang tidak amanah dalam hidupnya. Semoga negeri kita diberkahi dengan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga kita adalah bahagian dari pengukir sejarah. Jangan coba berkaprah dengan kaprah nasional. Cukup diri kita dan rumah tangga kita. Pastikan rumah tangga ada hidup sunnah di dalamnya. Pastikan rumah tangga ada penghafal Quran. Pastikan Anda jujur. Kalau salah, ngaku salah kepada anak dan ada punishment tentang itu. Inilah pendidikan tarbiyatul aulad. Semoga Allah dan kita memberikan kepada kita kesempatan untuk kita merubah menjadi ayah idaman di penghujung zaman. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahilladzi huwal khaliqul malikul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qawil matin.
wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usini bi taqwallah fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada mukadimah tadi kita antarkan satu hadis ringan, hadis pendek, insya Allah kita menghafal. Kita pernah mendengar dan telah menghafal hadis yang satu ini. Hadis pertama itu dari Arba'in Nawawi nomor 1, ada dari Umar, innamal a'malu binniyat. Kita selalu innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Ada satu hadis yang paling baik dan mulia tuan-tuan yang bukan Allah adalah hadis yang pendek dan kita hafal. Innamal a'malu bil khawatim. Amal ibadah itu dihitung akhirnya. Saya ulangi, amal soleh dan amal ibadah itu dihitung akhirnya. Bukan dulu pernah aku menjadi orang soleh. Bukan dulu, bukan. Allah akan mematikan kita tergantung kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita kesolehan dan dimatikan dalam kesolehan, maka insya Allah husnul khatimah. Karena itu di sisa umur yang Allah berikan kepada kita, gunakan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan agar Allah wafatkan al-khawatim, diwafatkan di penghujung akhir kita dengan wafat husnul khatimah. Bagaimana caranya Ustaz? Al-khawatim. Karena itu tonton bukan Allah, senantiasalah mempelajari agama Allah, berhenti polemik di media sosial. Kalau Anda tak paham tentang satu perkara, jangan coba sok like, beri komen dan seterusnya. Tak perlulah, tak usah. Walaupun like hanya jempol, tetap ada hisabnya di akhirat. Apalagi berhubungan dengan manhaj, perkara khilafiyah, Anda ikut-ikutan pula tuan. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, berhentilah, berhenti. Kalau memang tak tahu dulu persoalan dan Anda tidak pakar di situ, jangan sok komen. Karena sepotong informasi Anda berkomen akan melahirkan toreh luka pada hati saudara kita yang lain. Sahabat soleh yang mulia di atas ilmu dan tuntunan sunnah, maka dia akan bersahaja dalam hidup, tidak memberikan konten minor kepada saudaranya, meskipun mungkin dalam cara ibadah, dalam urusan fikih dan ikhtilaf berbeda dengan kita. Berhenti menghajar saudara Anda sendiri. Musuh Anda, musuh saya, musuh kita semua siang dan malam bekerja bagaimana merobohkan agama Allah ini, bagaimana merusak pendidikan ini melalui dunia pondok pesantren. Allahu Akbar. Hari ini di Stigma, besok pagi saya akan bicara tentang bullying di salah satu sekolah Islam. Bullying menjadi hal paling penting di atas isu-isu luar biasa. Bullying ini terjadi kapan saja, tapi ketahuilah ini teorinya barat. Anak kita terlalu banyak mengkonsumsi media sosial daripada mengkonsumsi akhlak dan adab mulia. Coba tengok poster di rumah Anda. Lebih banyak poster para sahabat. Sudah dikenalkankah Sa'ad bin Abi Waqqas? Sudah dikenalkankah Amr bin As? Sudah adakah poster di situ, my teacher is Prophet Muhammad? Sudah dikenalkankah? Tidak jawabannya. Bintang-bintang bola. Siapa yang salah? Anda dan saya. Mari kenalkan. Saatnya kita mengenalkan sahabat daripada tokoh-tokoh dunia. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Semoga Allah berikan kekuatan kita. Generasi di penghujung zaman, apalah generasi Z kah, generasi apalah namanya, terserahlah. Tapi kita betul-betul hidup di persimpangan zaman. Sukar sekali menentukan mana yang hak dan mana yang batil. Semoga Allah tuntun kita berada di golongan orang yang hak, seperti mana barisan Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah berikan kekuatan ke kita dan terus belajar agama. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Ketahuilah pendidikan itu tidak diukur dengan derajat akademik. Tapi pendidikan yang dalam Islam, belajar sepanjang hayat. Duduk dalam majelis ilmu, pelajari fikih yang belum dipelajari, pelajari tentang toharoh. Benar enggak wudhu saya ini? Betul enggak sholat saya ini? Bagaimana bacaannya? Terus tuan, terus inilah bekal yang akan kita bawa pulang. Mari kita bersalawat kepada kekasih kita. Seluruh makhluk di langit, di bumi, kecil, besar, yang nampak bersalawat untuknya. Seperti mana? Kita pernah paham, innallaha malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya Rahman ya Qadiyal hajat. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana anzilna ni'mah
wal barakah wal hidayah wassalamah wasihah wal afiyah fi hazil jamaah. Allahumma jama'na hadza jama'atal marhumah wa la tafarruq min ba'dihi Allah tafarruqan ma'sumah. Allahumma a'izzatul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzatul Islam wal muslimin. Allahumma ansurna al mujahidina fil Palestin wa fi Gaza wa fi Iraq wa fi Rohnya wa fi Moro wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma ja'alna mantiqah riyawiyah aminan wa mutmainan. Allahumma ja'alna baladina Indonesia aminan wa mutmainan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunan lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.